Mendengar kata kutuk atau dikutuk, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan dan bencana kepada seseorang atau suatu kelompok. Dan mitos tentang kutukan tak hanya ada di Indonesia. Beberapa negara juga diketahui memiliki objek wisata yang terkenal dengan legenda dan kisah kutukan, terutama kutukan menjadi batu. Legenda kutukan berubah menjadi batu ini menjadi semakin menarik minat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata tersebut. Dan berikut on the spot merangkumnya dalam 7 kisah dikutuk jadi batu. Di Inggris ada legenda tentang sebuah batu yang dulunya adalah manusia. Nama batu ini adalah Bowerman's Nose dan terletak di Dartmoor, Devon. Menurut legenda, Bowerman dikutuk karena tidak sengaja membuat marah sekelompok penyihir. Bowerman's Nose adalah susunan batu granit kuno yang menjadi salah satu ikon di kota Dartmoor. Dengan tinggi menjulang 6,6 meter, jika dilihat dari sudut tertentu, tumpukan batu ini tampak seperti manusia bertopi. Bowerman adalah nama seorang pemburu yang tinggal di sekitar Dartmoor 1000 tahun lalu. Sebagai pemburu, ia tak terlalu cakap. Karena itulah, ia biasa mengajak sekawanan anjing pemburu miliknya untuk berburu. Suatu hari, Bowerman dan anjing-anjingnya berburu sampai ke dalam hutan. Tanpa diduga, mereka memasuki daerah kekuasaan para penyihir yang sedang melakukan ritual keramat. Karena Bowerman tak mampu mengendalikan anjing-anjingnya yang bertingkah liar, salah satu peliharaannya ini kemudian menumpahkan kuali yang digunakan para penyihir untuk ritual. Kesal karena ritual mereka terganggu, para penyihir merencanakan balas dendam kepada Bowerman. Dengan kekuatan sihir, salah satu di antara mereka berubah menjadi kelinci. Ia memancing Bowerman yang sedang berburu bersama anjing-anjingnya ke rawa lumpur. Trik ini rupanya berhasil mengelabui Bowerman. Terjebak di rawa lumpur, para penyihir pun mengepung Bowerman dan anjing-anjingnya, lalu mengutuk mereka semua menjadi batu. Bowerman berubah wujud menjadi Bowerman's Nose. Sementara itu, anjing-anjingnya yang ikut dikutuk jadi batu saat ini masih bisa dilihat di situs Ham Tor yang terletak dekat dengan Bowerman's Nose. Merupakan gunung di daerah Blue Mountains, 104 km sebelah barat Sydney. Tempat ini menjadi salah satu lokasi wisata yang diminati para pelancong atau fotografer karena alam yang indah dan mempesona. Gunung ini terdiri dari 3 batu lonjong berjejer di Jameson Lower, Blue Mountain, New South Wales, Australia. Masing-masing batu ini memiliki nama, yaitu Meni dengan tinggi 922 meter, Wimala 918 meter, dan Gnido 906 meter. Menurut cerita yang beredar, dahulu ada 3 kakak beradik yang bernama Meni, Wimala, dan Gunido yang berasal dari Katoomba yang berada di letak Jameson. Ketiganya memiliki hubungan dengan 3 lelaki generasi dari suku Napean. Malapetaka muncul ketika ketiga pasangan yang masih terikat hubungan keluarga ini berniat menikah dan melanggar adat yang ada di suku mereka. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, maka ketiga kakak beradik ini disihir menjadi batu. Awalnya hanya untuk sementara, namun karena peperangan yang melanda, mereka menjadi batu selamanya. Sedangkan secara logika, pegunungan ini dinyatakan terbuat dari proses erosi. Roro Jonggrang adalah sebuah patung di dalam Candi Siwa di Prambanan. Menurut para arkeolog, patung bersosok perempuan ini adalah Arca Dewi Durga Mahisashura Mardini. Tetapi legenda setempat menyebutkan jika patung ini merupakan perwujudan Putri Roro Jonggrang. Menurut cerita, Roro Jonggrang yang arti namanya gadis ramping adalah seorang putri jelita, anak Prabu Boko. Ia dipinang oleh Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan Pengging yang berseteru dengan kerajaan Boko. Sang putri tak rela menikahi orang yang sudah membunuh ayahnya, tetapi tak kuasa menolak karena kerajaannya sudah dikuasai. Ia pun meminta 2 syarat yang mustahil, yaitu membuat sumur dan 1000 candi dalam 1 malam.
Bandung Bondowoso berhasil melakukannya, namun diperdaya oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang memperdayanya dengan membuat ayam berkokok lebih awal hingga makhluk-makhluk yang membantu Bandung Bondowoso pergi. Padahal baru 999 candi yang terbangun. Karena Roro Jonggrang berbuat curang, Bandung Bondowoso pun murka dan mengutuknya menjadi batu. Malin Kundang merupakan legenda paling terkenal di Indonesia jika berkaitan dengan kutukan menjadi batu. Malin Kundang adalah nama sebuah batu yang berada di pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Bentuk batu ini menyerupai tubuh manusia yang sedang menelungkup, seolah sedang meminta pengampunan. Konon, batu ini adalah perwujudan Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Alkisah, Malin Kundang yang menjadi kaya raya setelah merantau malu mengakui ibu kandungnya yang miskin. Karena kecewa, tak sengaja sang ibu mengutuk putranya. Mendadak badai besar datang menerjang kapal Malin Kundang dan menghancurkannya. Malin, si anak durhaka pun berubah menjadi batu dalam sujud penyesalannya. Dan karang di sekitar pantai dipercaya merupakan sisa kapalnya yang rusak. Goa Layang Pukas di Aceh Tengah selain berisi stalaktit juga menyimpan batu yang konon adalah perwujudan dari putri Aceh yang dikutuk. Goa ini berada di Kampung Mendale, Kabupaten Aceh Tengah. Goa ini berada di pinggiran Danau Laut Tawar. Begitu tiba di sana, Anda akan disambut dengan tulisan Putri Pukas, manusia jadi batu. Tidak salah memang tulisan ini. Jika masuk ke dalam, Anda akan menemukan batu mirip manusia. Menurut masyarakat sekitar, batu ini adalah seorang putri Aceh bernama Putri Pukas yang dikutuk ibunya. Ada dua versi mengenai asal-usul batu ini. Yang pertama adalah, dulu ada pernikahan, kemudian terjadi perubahan cuaca, dan kumpulan orang-orang yang ingin datang ke pernikahan masuk ke dalam gua dan tak bisa keluar. Berbeda dengan versi pertama, versi kedua menceritakan tentang anak yang tidak bisa menjauh dari sang ibu. Konon, sang putri dipersunting oleh seorang pangeran dari desa seberang. Iring-iringan pengantin sudah siap mengantar Putri Pukas ke tempat sang suami. Tidak ada isak tangis keluar dari mata orang tuanya. Bukan karena tak sedih, tapi karena sudah seharusnya Pukas pergi, tinggal dan menetap di tempat suami. Sebaliknya, air mata keluar bercucuran dari mata Pukas. Ia memeluk sang ibu karena berat meninggalkannya. Sebelum pergi, sang ibu berpesan agar Pukas tidak menengok ke belakang. Pukas perlahan berjalan meninggalkan rumah dan ibunya. Tapi apa daya, ia tak kuat mematuhi pesan ini. Pukas pun menoleh ke belakang dan ia pun berubah menjadi batu. Gua Mampu adalah 7 buah perkampungan yang konon dikutuk menjadi batu. Gua ini memiliki 7 lantai dengan beragam keunikan yang ada di dalamnya, seperti batu menyerupai makhluk hidup, serta perlengkapan nelayan dan beberapa gubuk. Menurut keyakinan masyarakat setempat, ketujuh kampung yang berubah menjadi batu ini lantaran kutukan sang raja penguasa di kampung ini kepada anaknya. Diceritakan jika sang anak yang sedang bertenun menjatuhkan alat tenunnya, dan anak raja ini pun bersumpah bahwa barang siapa yang membawakan alat tenun tersebut maka akan menjadi suaminya. Sayangnya seekor anjinglah yang akhirnya menggigit alat tenun tersebut lalu membawakannya. Lantaran sumpah terlanjur diucapkan, ia pun harus menikah dengan seekor anjing. Peristiwa ini membuat sang raja murka dan mengutuk seluruhnya menjadi batu. Kota Bengkulu Tengah, tepatnya di desa Pagarjati, terlihat sebuah batu di pelataran rumah warga. Menurut kepercayaan warga setempat, batu ini merupakan jelmaan Putri Tridayang Sakti yang merupakan calon pengantin di desa tersebut. Kabarnya, batu ini merupakan sosok gadis yang sedang menjemur padi dengan posisi berjongkok. Diceritakan saat itulah seorang laki-laki melintas tepat di hadapan gadis ini yang bertanya kepadanya. Namun karena gadis ini tak kunjung menjawab, laki-laki tersebut kesal dan mengutuk gadis ini menjadi batu. Batu ini seolah wujud penggambaran kisah seorang gadis yang sombong.
Pemirsa, itulah 7 kisah dikutuk menjadi batu versi on the spot.